Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So hari ini kita udah ngedapetin kondisi yang luar biasa menarik ya teman-teman. Jadi kemarin baru kita bahas di video update terakhir tentang potential area support lah ya kalau kita bilang dari Bitcoin yang bisa ngasih reaction gitu kan. Sebenarnya kita lihat ada dua ya teman-teman, fair value gap dari time frame daily dan ini by the way penjelasan kenapa sebenarnya short tapi kenapa short jadi kurang ideal dan bla 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 gitu ya. Bentar ya, saya make sure dulu. Nah ini dia ya. Jadi kita udah marking sebenarnya between dia testing ke area demand dulu. Kalau dia sampai ke demand, itu berarti lebih menarik kan saya bilang look for long gitu. Makanya saya ingat kayak ada satu atau dua orang di sini ya. Satu lah yang bahkan dia bilang kayaknya, kabarin kalau ngelong ya gitu. Dia bilang, gimana kabarinnya ya? Dia mau saya bikin YouTube, ayo guys long sekarang gitu kan. Kan nggak mungkin juga. Tapi paling nggak dia udah ada bayangannya gitu kan ya. Saya mau cari teman-teman mana ya. Ya adalah ya pokoknya teman-teman, saya ingat banget ada yang nge-tag di di bagian komennya. So anyway, market hari ini kenapa jadi bullish ya? Satu, dia nge-tap di bawah teman-teman, bener-bener pas banget di zona yang kita marked up di previous video update. Jadi itu adalah area yang memang sekiranya berpotensi lah kalau kita bisa bilang menjadi area tahanan daripada Bitcoin. Dan itu kita ada posting juga di Telegram ya tadi pagi teman-teman. By the time Bitcoinnya nyampe ke zona itu, saya udah bilang looks like it's not valid anymore ya untuk kita look for short setup gitu. Kenapa? Karena demandnya udah dijemput guys. Jadi kita bisa bilang nih, ini yang kemarin nih yang saya waktu awal kita udah gambarin ya teman-teman. Jadi begitu demandnya udah kejemput dan dia naiknya kencang, impulsif, itu kan sebenarnya merupakan pertanda kalau we might not gonna see Bitcoin itu akan reject lagi dari internalnya atau dari miner trennya. By the way kan saya setiap hari sekarang posting nih ya di Telegram Bitcoin Daily Range. Kasih tahu saya dong di kolom komen, kalian ngerasa kebantu nggak sih dengan postingan kayak gini? Apakah Anda bisa belajar sesuatu gitu? Tuh ya. Kalau iya, tulis saja yes. Lanjutkan gitu ya. Nah, saya sih menanggapinya lebih kepada reaksi buyers jadi lebih dominan sehingga chance untuk supply nahan Bitcoin itu turun kembali jadi mengecil, dan oleh karena itu kita bisa consider untuk melihat reaksinya aja. If rejectionnya lemah maka saya bid atau look for buying opportunity. Dan what happen next? Bitcoin currently already bullish ya, very impulsive, dan salah satu triggernya kalau saya boleh berasumsi teman-teman, ADP non-farm employment hari ini sangat mengecewakan. Anda bisa lihat angkanya negatif 33K ya. Tadi dapat kabar juga katanya ya, tapi ini nggak secara official ya, saya nggak ketemu di news aggregator atau dimanapun, tapi katanya Powell ya, ini postingan nggak tahu dari Watcher Guru nih ya, di posting sama one of our member ya. Tuh katanya Powell dipanggil ya hari ini jam 11 tadi tuh ya, dipanggil sama Kongres ya, diinvestigasi. Apa nih penyebabnya gitu kan? As Senator Cynthia Lummis said, he made a number of factually inaccurate statements to the committee regarding the Fed's plush private dining room and elevator, skylights, water features, and roof terrace ya. And that this is the typical of the mismanagement and don't bother me attitude that Chair Powell has always shown. Well, I guess tinggal nunggu dipecat nih kayaknya ya. Kayaknya mau direalisasiin. Tapi anyway, data impact-nya lebih penting ya. Jadi kalau kita lihat dari ADP yang negatif ini, itu langsung nge-trigger. Kalau kita lihat ya, rate cut ekspektasi tahun ini tuh langsung berubah jadi 3 kali lagi guys ya. Tuh, sekali di bulan September, sekali di bulan Oktober, dan terakhir di bulan Desember ya. Jadi total 3 kali rate cut ekspektasinya. Kalau ini yang terjadi, itu kan kalian tahu berarti tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Federal Reserve pada saat di projection materials yang dirilis pada Juni lalu.
tepatnya bulan lalu teman-teman. Itu kan yang jadi trigger Bitcoinnya koreksi dulu ya, di pertengahan bulan. Karena dia ekspektasinya tetap sama 3,9% gitu. Kalau dia beneran turun ke angka ini kan berarti 350, 375. Maka ini harusnya diganti ke 3,6% guys tuh. Ya, 3,6%. Jadi kalau 3,6% itu berarti market saat ini lebih optimis bahwa The Fed akan melakukan rate cut 3 kali dan mengabaikan projection materialsnya. Apa alasannya? Mungkin dia lihat ADP negatif. Ini kan tandanya butuh suntikan teman-teman ya, butuh dorongan gitu. Sebenarnya sangat kontradiktif ya. Kemarin JOLTS-nya bagus, manufacturing PMI-nya juga bagus teman-teman sekalian ya, angkanya di atas dari level kontraksi. Jadi so far so good gitu. Tapi somehow, well, kalau kita lihat hari ini ADP-nya negatif. Jadi secara data tuh mix match ya kalau saya bilang teman-teman sekalian. Nah yang bikin kompleks lagi adalah NFP besok nih. Kalau ADP-nya aja segitu, NFP-nya gimana? Apakah bisa di angka 120.000 atau bahkan jangan-jangan di bawah 100k? Kalau udah di bawah 100k, udah ya. Ditambah apa? Ditambah unemployment rate itu naik. Kalau 4,3%, waduh. Ini namanya butuh rate cut lebih cepat teman-teman. Mungkin pada saat dia keluarin data itu, nanti ada kekhawatiran resesi lah or whatever gitu ya. Minimal nanti S&P 500 bisa turun dulu. Kayak tadi tuh, waktu ADP juga kan dia turun dulu. Tuh ya, data rilis ADP, dia turun dulu, panik dulu gitu. Tapi abis itu recovery. Kenapa? Karena acuannya ini. Wah, rate cut sudah dekat guys gitu ya kira-kira. Jadi ekspektasinya adalah market itu bisa melanjutkan penguatannya. And for Bitcoin, I think the retracement was very very quick. Dan seperti yang saya jelaskan ya di one of the video yang saya posting di beberapa hari lalu, karena emang candle monthly kita baru kebentuk guys, ya kan. Jadi dia kebentuk tuh biasanya cari low dulu dan dia nge-retrace dulu nih dari candle bulan sebelumnya. Kabar baiknya adalah kita nggak perlu ngisi sampai ke bawah ya. Kalau emang dia benar-benar bisa sustain nih naiknya. Mungkin mengabaikan juga ya yang namanya tarif. Kalau kita lihat ya udah nggak dianggap loh ya. Trump tuh sebenarnya sempat ngasih gambaran soal tarif tadi sekitar jam 21.40 ya. Price rejected di S&P 500 gara-gara Trump ya balik lagi masalah ngebahas tentang masalah tarif gitu ya. Ada Vietnam dikenain tarif sekian. Jadi udah mulai dia goreng-goreng lagi nih isunya. Tapi kayaknya market sudah mengabaikan. Udah mulai nganggep ini mah bullshit lah gitu ya. Indian pasti Trump bakal extend nih yang jatuh tempo 9 Juli. Walaupun dia bilang kemarin di salah satu press con ditanya bakal di-extend nggak? Enggak, menurut gue kayaknya kita nggak bakal extend deh ya. There's no way we gonna extend this. Kira-kira begitu. Ternyata kayaknya ya mungkin nggak di-extend ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya nggak di-extend, mungkin itu jadi katalisnya buat dia koreksi. Maybe untuk ngisi fair value gap yang kita bahas di monthly time frame. But let's say ada katalis yang cukup banget buat ngedorong harga, nge-push ke harga lebih tinggi. Apa aja? Satu NFP nih. Kalau dia bisa beneran turun jelek banget, unemployment rate juga sama angkanya naik, atau bahkan lebih buruk lagi naiknya 2 kali lipat, misalnya 0,2% jadi 4,3% gitu ya. 4,4%. Wah, itu bakal jadi katalis banget teman-teman. Berarti The Fed itu memang udah ada desakan buat rate cut. Oke, selain karena Triple B yang mau dirilis sama si Donald Trump, Big Beautiful Bill ya, itu untuk nambahin dia punya debt ceiling. Tambahannya adalah ya sudah kita tahu teman-teman, berarti emang dorongan untuk pemangkasan suku bunga itu harus dilakukan sesegera mungkin karena resikonya dari segi bisnis mungkin terpengaruh gitu. Ya, jadi apakah efek tarif akan memberikan inflasi? I think bukan tarif lagi, tapi Big Beautiful Bill-nya aja udah pasti bakal ngasih inflasi. Jadi kayak
Ya, saya pikir percuma ya siasatnya Jerome Powell mempertahankan suku bunga tetap hanya demi menurunkan inflasi ke target yang mereka mau. Karena pada akhirnya lebih baik dia rate cut dulu, kasih kelonggaran dulu. Nanti saat seandainya naik lagi inflasinya secara agresif, baru dipertimbangkan melakukan adjustment terhadap rate lagi. I think that's the best yang harusnya mereka pertimbangkan gitu. Ya, but anyway, saya bukan pembuat kebijakan ya. Pembuat kebijakannya tetap Jerome Powell. Ya, kita lihat aja apakah dia akan dipecat atau gimana ya. Tapi yang pasti Bitcoin as per now we are back ya to bullish teman-teman sekalian. Jadi retracementnya saya tadinya berharap agak lebihan gitu ya. Minimal dia kasih mungkin ngisi di sini deh gitu fair value gap. Ternyata nggak sampai teman-teman. Kuat banget ya. Dia cukup ketahan di sini doang nih. Tepat di zona yang kita marking di previous video update. Ini kan di 105.100-an lah ya lebih kurangnya. Pas di situ banget. Langsung mantul, langsung impulse naiknya teman-teman ya. Seakan-akan there are no days after tomorrow ya, nggak ada hari setelah besok gitu ya. Ini berarti kemungkinan institution juga lagi pada stacking order, stacking barang, mungkin persiapan buat libur ya. Jadi Kamis Jumat mereka tahu nggak bisa transaksi, mereka settlement sekarang, beli sekarang. Kenapa? Karena saya yakin Trump nggak akan perpanjang ya kan tarifnya. Mungkin begitu kali ya, nggak tahu juga lah ya teman-teman. Tapi intinya ini what happen now, Bitcoin if daily close-nya aja bisa di atas ini sebetulnya bagus. Tapi saya kasih warning dulu ya. Ingat periode 2024 kejadian itu juga terjadi. Ya, kita udah lihat dia, wah break ya kan. Kita pikir bagus. Ternyata beberapa hari kemudian dia balik lagi teman-teman. Ada kejadiannya waktu 2024 ya. Kan kalau sekarang kan udah kebentuk nih chartnya. Mungkin kalau udah kebentuk udah bisa gak tahu gambarannya. Oh ini sebenarnya trendline-nya begini nih. Nah ya kan udah ada chartnya ya. Kalau sebelumnya, kalau misalnya saya pakai fitur replay ya kan, pasti kan kamu lihatnya begini. Minimal ya, kamu lihat begini, wah dia turun nih, ya kan? Begitu dia dalam keadaan, wah dia breakout nih, oke ini dia bullish banget, ternyata kempes lagi guys ya. Bisa jadi kayak begitu. Makanya kita juga jangan terlalu over optimis ya. Saya optimis boleh, tapi ya udah santai aja teman-teman ya. Kita lihat dulu, kita ikutin aja ritmenya. Toh kalau dia close bullish bagus. Saya berharap ada retracement ya, lu kasih gue entry dalam proses retestnya gak ada masalah ya. Kita bisa follow up dari sana teman-teman sekalian. So basically what happened currently itu dia udah bener-bener shift back to bullish ya. Momentumnya kuat banget, imbalance gak dijemput, dia cuma jemput internal order block. Saya bakal hapus aja ini ya untuk yang ini teman-teman. Nah analisa baru ya teman-teman ya. Jadi kita begini. Kita lihat ini as a trend line valid. Saya ganti jadi dotted line karena dia udah di break kan. Dan lagi ambigu ya antara dia valid break atau enggak. Nah on the 4 hour perspective, now we have this lower low sebagai low valid kita yang baru. Karena kita udah mencapai high point yang baru ya. Dan menariknya lagi teman-teman, ini sebenarnya kalau saya extend, kita tuh break atas support resistance ini, which is good banget tuh ya. Kalau saya extend. Oke, bisa lihat ya teman-teman ya tuh. Tapi nggak perlu ya, kita fokus di sini aja. Intinya dia break di situ. Retracement terdekat ada dua area atau dua zona teman-teman. The first one adalah imbalance itu, the second one adalah imbalance yang di bawah. Yang ini mungkin kalau momentumnya sekencang ini sih saya rasa nggak perlu terlalu inilah ya, nggak perlu terlalu diharapkan lah yang imbalance bawah. I think dia bisa balik ke sini aja udah bagus nih ya. Jadi kalau kita lihat based on 1 hour perspective, holdnya dia tuh sekilas cuma di sini doang. Oke. Nah kita detailing lihat di 15 menit. Do we have anything untuk dimanfaatkan? Jawabannya ada ya. Price creating yang namanya slightly lower low, and then dia mantul lagi impulsif kencang banget. Maka this is our zone now, right? Kita bisa utilize di zona itu. In case Bitcoin pullback, ya kita bisa look for entry opportunity dari zona tersebut. Oke, ini yang sementara yang kelihatan teman-teman. Kabar baiknya Bitcoin dominance juga U-turn. Jadi after dia tadi sempat creating structure bullish, dia balik arah teman-teman. Sekarang altcoins juga dapat money flow, ya.
I have some setup yang hari ini saya execute, perform cukup baik, yaitu di Broccoli. Ada LPT, saya pribadi nggak ke entry teman-teman, tapi teman-teman di SAG ada yang masuk. So yeah, basically it's a profit setup. And ada Jupiter juga. Ini tadi saya share a moment before dia breakout bahkan. Jadi kita baru ngelihat dia, ini kayaknya ada potensi nih untuk look for setup gitu ya. Dari awal begini. Cuma saya udah konsentrasinya mau webinar ya. Ini 19.30 udah waktunya webinar. Ternyata posisinya dia testing di 19.30. Jemput ke POI itu, tepat di POI yang saya marking. And then perform dengan baik sekali ya, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. So 3 setup udah profit ya. Ada small setup yang doesn't perform as I expected. Tadinya sempat cut, tapi saya cut teman-teman, jadi nggak perlu terlalu ini ya. Ada hype kemarin coba untuk follow up, ternyata dia jemputnya di POI bawah ya. Ini hype jadi pelajaran nih, nextnya kayaknya begitu deh ya. Jadi kalau misalnya marking kayak gini, waduh, gue pikir-pikir deh apa yang di bawah sekalian gitu kan ya. Ntar yang tengah-tengah nggak dapat lagi, tapi ya could be a good setup. So anyway, Bitcoin offering us a very good bias ya. Secara struktur udah bagus banget, 1 hour-nya udah oke, 4 hour-nya udah oke, 15 minutes-nya juga udah oke, semua align atau sejalan, yaitu bullish. So our expectation untuk saat ini adalah look for further continuation ya. Looking at USDT dominance juga buset, dropnya dalam banget. Ini harusnya udah bagus ya, berarti ada distribusi lebih lanjut dengan potential target mungkin ke zona ini. Jadi kita masih bisa punya kesempatan untuk lihat dia perform dengan baik nih, dengan momentum bullishnya saat ini. Alright, so guys, that's gonna be the update ya. It's a very quick update. Pelan-pelan suara saya sudah mulai kembali, kesehatan sudah mulai membaik, semoga bisa segera pulih dan kita bisa ketemu di weekend ini live streaming ya. If you like it, make sure to hit the thumbs up teman-teman, and don't forget ya, tadi kalau kalian agree dengan Telegram kita tadi ya, dengan daily range update itu ya, teman-teman tulis yes ya, yes koma lanjutkan ya, itu di bagian kolom komen. Oke, so God bless everybody, happy Bitcoin pump today, and see you guys again soon in the next update. Cheers guys, bye bye.